Baik, silakan dilanjut. Iya, mungkin saya dari swasta Pak ya. Jadi saya melihat roadmap ini kan di tempat saya misalnya ada produk sama teknologi ya. Oke. Tapi kalau kita lihat roadmap ini kan ada yang apa itu namanya medium term, ada yang long term ya. Dan kalau kita melihat kondisi mungkin ada kondisi ekonomik, sosial dan environment juga yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, sehingga ada nggak sih kita berpikir kalau roadmap ini bisa lebih agile gitu karena memang kita lihat influence dari luar ini kan lumayan besar Pak ya beberapa tahun terakhir ini bahkan volatile yang ada di market itu juga sangat luar biasa sehingga mungkin 3 tahun lalu kita sudah buat roadmap nih 5 tahun ke depan tapi ketika berjalannya waktu ada banyak apa itu namanya kondisi sosial ekonomi dan politik ya yang nggak yang mungkin juga ngedrive perubahan di sisi market sehingga kita harus volatile gitu. Seperti apa Pak ya kita bisa build up roadmap yang benar-benar agile gitu kan untuk bisa tetap konsisten gitu karena kalau kita lihat setahun mungkin bisa berubah lagi roadmapnya 2 tahun berikutnya mungkin akan berubah lagi gitu kan. Jadi itu yang mungkin terjadi di pasar ya. Seperti yang sekarang ini kita udah ada roadmap ya 5 tahun yang lalu, tapi seberapa persen aja yang kita bisa eksekusi karena memang kondisi yang berubah di market seperti itu. Ya, roadmap itu biasanya memang periodenya itu 3 sampai 6 tahun. Biasanya loh ya. Namun demikian itu tergantung bidang teknologinya, ya. Yang kedua tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Untuk bidang-bidang teknologi yang sangat cepat berubah, maka biasanya kita sesuaikan tentu saja. Jadi sebuah roadmap itu bukan dokumen yang kaku. Bahkan Anda review setiap tahun, Anda eh, rubah itu boleh gitu ya. Yang penting adalah Anda punya rencana jangka menengahnya kan. Apa sih yang akan dilakukan? Karena kalau tidak, ya tergantung ide kita, mood kita di mana gitu kan, nanti baru. Nah, itu yang sering menjadi permasalahan, termasuk di tempat kami dulu di BPT, itu tergantung selera kan. Tahun ini misalnya yang berkuasa siapa gitu ya, misalnya Dean sebagai direktur, dia interestnya di bidang apa gitu, ya dia akan punya program sendiri kan. Kemudian Deannya promosi digantikan oleh siapa lagi, nah selera lagi berubah. Yaitu kesulitannya adalah kita tidak bisa mengembangkan teknologi secara serius. Padahal kan nggak bisa hanya setahun ya, Kak. R&D itu kan nggak, rasanya agak sulit ya. Selesai setahun, selesai setahun. Itu sebabnya butuh roadmap jangka menengahnya. Nah, bahwa dalam perjalanannya nanti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang kita hadapi sudah pasti. Jadi nggak boleh roadmap itu justru apa tidak kita evaluasi, kita tidak sesuaikan, justru harus disesuaikan. Apalagi kalau ada perubahan-perubahan yang sifatnya disruptif, ya. Yang disruptif itu kan harus kita antisipasi ya, dan kita sesuaikan rencana kita. Misalnya saja kita menghadapi pandemi gitu kan, kan nggak mungkin program kita itu tetap saja kan, harus kita sesuaikan kan dengan perubahan. Jadi ya tentu saja roadmap itu harus dirubah. Nah, bagaimana kita membuat roadmap yang tadi pertanyaan yang agile gitu ya? Ya tergantung perusahaannya. Eh, jadi selalu ada trade-off antara kepastian langkah yang akan dilaksanakan dengan fleksibilitas. Jadi rencana itu kalau terlalu fleksibel gitu ya, terlalu longgar, bisa jadi rencana yang karet kan. Apapun bisa dilakukan gitu kan, ya suka-suka kita. Nah, itu yang perlu dihindari. Tapi sebaliknya, rencana itu nggak boleh terlalu kaku juga. Karena kalau kaku gitu ya, merubahnya susah juga. Apalagi kalau di lembaga pemerintah, itu sudah ada perencanaan kegiatan, sudah ada anggarannya. Anda melakukan kegiatan di luar apa yang sudah direncanakan, wah itu bisa dibawa ke penjara itu.
Ya. Jadi apa aturan-aturan yang dia ikuti juga lebih kaku kalau di lembaga pemerintah. Ya. Kalau ada perubahan harus ada apa surat dulu dari pimpinan dan sebagainya. Sebab kalau enggak itu bisa dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Bahkan kalau perubahan itu sangat signifikan, kita harus mendapatkan persetujuan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan. Gitu ya. Jadi nggak se nggak sefleksibel di swasta. Nah, oleh karena itu dalam perencanaannya memang harus ada trade-off antara fleksibilitas dan kepastian. Itu. Oke, berikutnya Helmi Indrajaya. Baik, Pak Tetang, izin bertanya ada dua terkait dengan materi roadmap. Pertama, saya tertarik terkait dengan di dalam bagan itu kan ada penelitian ya, Pak Tetang. Ya, Nah, kalau saya konteks di korporat, terutama di tempat saya itu ada dua hal nih. Sebenarnya penelitian itu ada yang memang ada lembaga research, memang ada yang fungsi inovasi gitu ya. Nah, saya membayangkan yang dimaksud Pak Tetang ini penelitian yang sifatnya jangka pendek yang maksudnya ya Pak. Kadang kan ada yang riset itu tim itu memang panjang sekali, kita nggak tahu sampai kapan dia memang ditugaskan riset gitu Pak Tatang. Nah itu pertanyaan pertama. Yang kedua nih Pak Tatang kalau boleh tambahan, saya mau memprediksi harga nih kalau budget yang kita dipakai untuk positioning yang ke depan gitu nanti itu asumsinya boleh diinfokan Pak cara ngitungnya mungkin gimana ya Pak ya. Itu aja Pak. Makasih Pak. oke. Jadi kalau yang pertama tentu saja yang dicantumkan di situ yang sifatnya spesifik. Dalam contoh itu kan saya memberikan contoh yang tahunan ya, maka itu menunjukkan kegiatan R&D tahun itu, tahun yang bersangkutan. Kenapa dilakukan? Karena misalnya targetnya adalah menghasilkan kemampuan atau teknologi tertentu, atau menghasilkan produk tertentu. Nah, untuk menghasilkan hal tersebut, maka dilakukan aktivitas R&D. Aktivitas R&D bisa saja hanya menghasilkan pengetahuan kita tentang hasil penelitian tadi. Ya, bentuk artifaknya itu adalah dokumen, dokumen litbang, hasil litbang. Ya, jadi tergantung hasil litbang bisa hasilnya itu fisik, fisikal, misalnya prototipe teknologi tertentu, atau juga misalnya hanya dokumen. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa namanya? Pertanyaannya? Untuk budgetnya Pak, ini kan sumber daya dan kapabilitas ya, di bagian sumber daya kapabilitas kita harus bisa Ya, memprediksi perhitungan dananya ya Pak. Nah itu untuk yang 5 tahun ke depan atau barangkali 3 tahun ke depan itu kan kita nggak ada bayangan nih teknologinya itu seperti apa itu. Itu gimana ya Pak? ya, biasanya kita menghitung akumulasi ya. Jadi kalau membuat roadmap itu kan biasanya dari ujung tahun perencanaan dulu ya. Jadi misalnya kita membuat perencanaan 5 tahun dari sekarang. Eh, maksudnya mulai tahun depan. Oke? Berarti 2024, 25, 26, 27, 28. Jadi akhir perencanaannya 2028. Nah, di 2008 itu ngapain saja yang akan kita lakukan? 2007 apa dan seterusnya. Maka kita akumulasi kebutuhan SDM-nya apa saja. Jadi contoh misalnya 2028 kita menghasilkan produk A. Untuk menghasilkan produk A maka saya membutuhkan expertise di bidang elektronika tertentu gitu ya, bidang spesifik tertentu. Itu selevel S2, 2 orang, catat. Kemudian saya juga membutuhkan ahli semikonduktor selevel S3, berapa orang? 1 orang, catat. Sehingga diakumulasi. Nah, kemudian diproyeksikan. Sekarang sudah punya belum expertise seperti itu? Kalau belum, maka saya harus merencanakan kapan saya mengirim seseorang supaya dia bisa mendapatkan gelar S3 di bidang semikonduktor pada tahun yang dibutuhkan.
Misalnya kalau mengambil doktoral itu ya katakanlah rata-rata 3 tahun dan saya membutuhkannya sudah available 2027 ya setahun sebelum kegiatan itu dimulai kan harusnya biasanya merencanakan kegiatan setahun sebelumnya gitu kan kalau di lembaga pemerintah. Maka paling lambat saya harus mengirim orang yang bersangkutan 2027 dikurangi 3 kan kalau dia sudah S2. Berarti 2024 saya sudah harus mengirim dia. Nah, ancang-ancang dari sekarang. Saya harus mengusulkan kepada pimpinan untuk program mengirim sekolah seseorang untuk S3, selevel S3 di bidang semikonduktor. Harus dicari itu sumber dananya. Nah, nanti pimpinan akan bertanya kan kenapa gitu kan. Nah, saya sampaikan bahwa kebutuhan kita begini 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 sehingga kita perlu mengirim apa seseorang di bidang tertentu sebanyak sekian orang dan sebagainya. Itu dihitung. Jadi ada satuan biaya yang biasanya diperlukan kalau misalnya kita mengirim seseorang sekolah S3 gitu ya untuk 3 tahun itu kira-kira berapa ada satuannya itu saya lupa ya. Biasanya nggak ngirim S3 itu mungkin minimum 500 juta itu kalau dulu ya kira-kira. Nah, itu dihitung. Jadi kalau misalnya saya butuh 3 S3 paling enggak saya harus mengusulkan 1,5 miliar kan. Itu minimum kalau dia sekolahnya lancar. Kalau dia misalnya harus sampai 4 tahun dan sebagainya, itu harus ada spare biaya kan. Nah, tapi biasanya kita menghitung yang rata-rata. Kalau S2 itu kan biasanya 1,5 semester kalau di luar negeri ya. Plus misalnya persiapan bahasa dan sebagainya. Nah, itu di pusat pendidikan dan latihan Pusdiklat itu biasanya ada hitung-hitungan satuan kebutuhan untuk pendidikan bergelar, untuk pendidikan profesi dan sebagainya. Jadi tinggal dikonversi saja itu kebutuhan SDM. Nah, kalau kebutuhan alat ya kita perkirakan kapan dibutuhkan, harus dimulai kapan, bagaimana caranya kan ada misalnya peralatan yang harus dibeli, ada juga peralatan yang harus dibuat sendiri dan sebagainya. Itu ya tinggal di perkiraan. Nah, dengan roadmap ini bisa rinci gitu ya. Kebutuhan jangka menengahnya itu lebih rinci sehingga lebih terencana. Tidak bisa dadakan-dadakan. Jadi misalnya, oh ternyata untuk bisa menghasilkan produk tertentu saya butuh lab pengujian. Diusulkan pada tahun yang bersangkutan kan nggak bisa gitu ya. Harus harus terencana kalau di di lembaga pemerintah itu. Nah, roadmap itu membantu sekali. Membantu menjawab, Helmi? Ya, sudah Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, masih ada? Oke, Billy Agung. Baik, makasih Pak Tatang. Pak Tatang izin meminta pendapat dan bertanya. Begini Pak, saya kan sekarang kerja di dunia yang which is kayak jualan service dan produk Pak. Nah, ketika kita mengembangkan produk roadmap, eh, kita tuh punya beberapa format Pak. Yang pertama format no, next, and later (NNL) yang sering kita kenal. Kemudian yang kedua feature based, yang ketiga goal oriented, kemudian satu lagi format teknologi. Nah, apakah keempat-empatnya ini harus saya pakai Pak atau salah satu saja yang kira-kira fit untuk saya pakai mengembangkan sebuah produk service tadi loh Pak. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Tatang mana yang lebih baik atau harus semuanya atau salah satunya gitu Pak. Itu perbedaannya di apa? Yang pertama no next letter itu hanya kayak menggambarkan gitu loh Pak. Saat ini itu seperti ini, kemudian next besok akan seperti ini. Kemudian letter itu ya sekitar 3-6 tahun ke depan konsep bisnis atau strateginya akan dikembangkan lagi seperti ini seperti ini. Kemudian kalau feature based lebih cenderung ke
kita bahas ke feature-feature apa namanya aplikasi yang kita jual Oh, ke customer oke. gitu. Berarti Anda dalam pengembangannya perlu produk platform gitu ya? Ya, apakah Ya, harus keempat-empatnya dipakai gitu, Pak? ya biasanya di perusahaan itu memang ya mengembangkan platform itu platform roadmap-nya itu dua-duanya. Jadi bagaimana roadmap platformnya dan roadmap masing-masing produk ya. Tetapi begini sebetulnya ya, biasanya kita menyusun roadmap itu untuk hal-hal yang kita anggap sangat krusial, sangat penting. Contoh misalnya Anda mau perusahaan Anda produknya itu adalah teknologi. Nah, berarti yang harus di roadmap-kan adalah bidang teknologi kuncinya, yang utamanya. Ngerti ya? Ya. Contoh misalnya gini, kalau Anda mengembangkan kendaraan listrik, kira-kira teknologi kuncinya apa? Ada yang tahu nggak? Storage, Pak. Ya, Baterai, Pak. Baterai storage, Pak. baterai. Iya, jadi ketika Anda mau mengembangkan itu, Anda wajib menyusun roadmap tentang teknologi baterai. Ya. Kalau yang lain-lain akan bisa ngikutin, gitu ya. Jadi tidak semua hal harus Anda bikin roadmap-nya. Nanti Anda waktunya habis untuk bikin roadmap aja. Ya, jadi key teknologinya yang penting. Waktu Amerika menghadapi persaingan industri dengan industri elektronika Jepang, maka pemerintah Amerika maksud saya, itu menggalang ber- berdiskusi lah ya, berdiskusi dengan para pelaku industri untuk membahas kira-kira kita perlu mengembangkan teknologi apa. Nah, disepakati bahwa yang dikembangkan adalah semiconductor. Ya, itu yang difasilitasi oleh pemerintah. Kenapa mereka anggap itu penting? Karena mereka bersepakat bahwa itu merupakan teknologi kunci untuk kemajuan industri elektronika Amerika waktu itu. Jadi tidak semua bidang teknologi dikembangkan roadmap-nya. Eh, Pak, apakah perusahaan boleh mengembangkan roadmap bidang teknologi yang lain? Boleh. Tapi kalau roadmap kolaboratif gitu ya, yang difasilitasi oleh pemerintah Amerika Serikat itu yang semiconductor. Nah, itu contoh-contoh ya. Jadi kalau ada eh, prakarsa-prakarsa prioritas yang punya kepentingan nasional, itu biasanya pemerintah punya peran memfasilitasi. Dan itu tidak harus semuanya didorong kan. Sama dengan di Indonesia juga demikian gitu harusnya. Ketangkap, Iya, Dili? makasih Pak Tatang. Ya, sama-sama. Filda Nuria? Iya Bapak, terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan sederhana merespon pertanyaan Pak Yugo tadi. Em, untuk evaluasi roadmap Bapak, idealnya kan tadi Bapak sempat tersirat sampaikan baiknya dievaluasi secara berkala, kemudian sesuaikan dengan kondisi organisasi dan lain sebagainya. Nah, itu baiknya kalau satu roadmap itu dievaluasinya secara berkalanya setiap kapan ya Bapak ya. Mengingat kalau di pemerintah kan ada ya berganti pimpinan, berganti selera, kemudian roadmapnya dievaluasi kembali yang mungkin tadinya 3 3 sampai 6 tahun, kemudian diperpanjang lagi, tapi di antara 3 sampai 6 tahun itu ada yang disesuaikan lagi, padahal yang ini belum berjalan sempurna dan seterusnya. Jadi mohon Ya, advice dari jadi Bapak. oke. Baik, pertanyaan bagus tapi tidak mudah dijawab. Jadi ya gini ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Eh, Setiap roadmap pasti tidak ada yang sempurna. Ya, namanya juga hasil usaha manusia kan, untuk perencanaan ke depan. Tidak ada satupun orang yang eh, mengetahui pasti apa yang terjadi di depan. Ya enggak?
Nggak ada. Meskipun data informasi kita lengkap, tapi tidak ada satupun yang pas yakin tahu pasti apa yang akan terjadi. Ya contohnya kemarin ya, semua persiapan untuk penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 sudah dilaksanakan kan? Kan? Kita sudah optimis nih bisa terselenggara. Tiba-tiba terjadilah sebuah kekisruan dan FIFA membatalkan. Sama sekali di luar dugaan orang gitu ya. Nah, itu contoh ya. Nah, sama dengan roadmap yang dibuat apalagi oleh pemerintah. Walaupun tidak dibuat oleh pemerintah, sebetulnya idealnya roadmap itu dievaluasi dengan dua cara. Satu secara reguler, yang kedua insidental. Jadi kalau reguler itu periodik ya. Bagaimana periodiknya? Kalau untuk lembaga pemerintah sebetulnya relatif mudah ya, kita evaluasi aja setiap tahun. Masih relevan enggak dan seterusnya gitu ya. Kalau yang kedua, yang insidental, bagaimana caranya? Ya kita perlu waspada dengan beberapa perubahan yang akan punya dampak terhadap konteks yang kita bahas, bidang teknologi kita misalnya. Misalnya terjadi COVID, sudah pastilah itu ya, karena akan berpengaruh kan. Nah, itu contoh-contoh. Nah, memang tadi ya tidak mudah untuk bisa menjamin bahwa roadmap itu akan terus apa namanya dilaksanakan, diterapkan dan sebagainya. Yaitu kuncinya bukan di roadmap, di orangnya gitu ya. Jadi sepanjang manajemen yang bertanggung jawab itu belum paham mengenai bagaimana sebetulnya pentingnya kita punya konsistensi dalam strategi pengembangan teknologi ya, ya akan begitu terus. Ganti pejabat, ganti lagi dan sebagainya. Karena tadi ya, seolah-olah kalau ganti itu harus berubah semua. Kan harusnya ada konsistensi, ada rencana jangka panjangnya dan jangka menengahnya. Nah, kita ya itu harus berdirinya seimbang gitu ya. Tidak boleh terlalu mengikuti, pokoknya ikuti aja rencana jangka panjangnya gitu kan, ya nggak bisa juga gitu. Kan itu harus disesuaikan. Tapi juga jangan jangan mudah berubah gitu ya. Repot kalau mudah berubah ya, nggak akan ada program-program yang konsisten bisa kita kembangkan. Apalagi kalau kita bicara tentang teknologi gitu ya. Jadi ya tentu kita harus bisa melihat seberapa sering teknologi yang kita tangani itu bisa berubah. Kalau di ICT ya, itu cepat sekali. Coba Anda lihat ya, komputer. Anda datang sekarang misalnya ke pusat perbelanjaan elektronik gitu. Merek tertentu dengan spesifikasi tertentu itu sudah ada tapi belum populer, misalnya baru keluar. 6 bulan lagi itu bisa sudah tergantikan. Cepat sekali. Gitu. Jadi ya tergantung bidang teknologinya. Tapi kalau misalnya antivirus gitu ya, yang membutuhkan penelitiannya cukup panjang itu mungkin tidak terlalu cepat berubah. Eh, Biasanya di bidang farmasi itu researchnya juga butuhnya butuh apa pengembangannya kan cukup lama ya 10 tahun. Jangan bandingkan misalnya dengan pengembangan antivirus waktu kemarin pandemi COVID-19 gitu ya kan kayak itu event apa namanya kejadian eh, luar biasa gitu ya, emergency. Jadi semua orang berusaha mencari antivirusnya supaya bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kan tidak mungkin setiap hari kita menghadapi hal seperti itu. Celaka sekali. Jadi ada bidang-bidang yang butuh aktivitas cukup lama untuk bisa mengembangkan obat gitu ya. Obat-obat paten itu yang dipatenkan bukan dipateni ya. Kan butuh waktu lama ya. Proses patennya aja lama.
apalagi untuk pengembangan. Jadi, tapi tadi ya seperti kayak komputer itu mungkin tiap 3 bulan, 6 bulan itu berubah terus, cepat sekali. Begitu, Vilda. Ya, baik. Terima kasih banyak insight-nya, Bapak. Oke, baik. Oke, sambil kita diskusi, saya ingin mengingatkan mengenai topik tadi ya, topik mengenai roadmap. Eh, Pembahasan mengenai roadmap itu mungkin relatif masih terbatas ya di ITS itu. Setahu saya mungkin baru ada 2 yang membahas roadmap dalam arti yang benar ya, tentang riset di tesis tentang menyusun roadmap. Kalau menggunakan istilah roadmap, tetapi sebetulnya yang dibahas bukan benar-benar roadmap sih banyak, saya kira ya.